Nah, nah, kenapa penting gitu ya? Saya mungkin mengambil dua gitu. Yang pertama public perceptions gitu. Gimana sih apa namanya itu yang tadi ya kayak apapun yang teman-teman lakukan, misalkan di busway gitu, ya, orang ngelihat kayak oh dia pakai lanyard apa gitu ya. Terus dia misalkan let's say melakukan sesuatu hal yang di luar norma dan tanda kutip gitu ya. Pasti orang kan ngejudge perusahaan itu gitu ya. Jadi kita pun nggak boleh marah sebenarnya karena orang akan ngelihat dari cara kita apa namanya berperilaku ya orang akan mentranslate itu cara perusahaan memperlakukan kita gitu. Ya, jadi penting gitu ya untuk kita berperilaku baik-baik begitu ya, karena itu akan menyebabkan impact gitu loh kepada orang-orang melihat perusahaan tempat kita bekerja. Dan kedua, kenapa penting ya tentunya untuk talent attractions begitu ya. Tentunya perusahaan itu ya ketika dia punya talent yang bagus, ketika dia punya karyawan yang bagus, ya insya Allah hasil pun akan fulus gitu. Iya kan? Dan tentunya ya bagi teman-teman yang berkutat di area employee branding apapun itu begitu ya, teman-teman bikin yang namanya itu eh, guidance atau regulation di sosial media itu sendiri. Kenapa ini penting? Ini untuk menghindari saja, menghindari karyawan bisa membedakan antara mana yang personal, mana yang sifatnya itu ke company begitu. Karena saya juga banyak menemukan kayak, misalkan dia itu, let's say ya, saya kerja di L'Oreal gitu waktu itu, tapi saya posting di sosial media, begitu ya, produknya Unilever, ya kan? Pasti orang akan mikir, lu kerja di L'Oreal kok promotnya Unilever sih, ya kan? Nah, itu kan akan memunculkan persepsi, kalau seandainya, oh berarti lu nggak seneng dong kerja di L'Oreal, begitu. Ya, jadi teman-teman bikin guidance simple aja, do and dance gitu ya. Oh, kalau saya posting apa segala macam, dibikin gitu sedetail mungkin dan dikomunikasikan, dan tentunya dalam komunikasinya pun harus hati-hati karena akan muncul nanti resistance gitu ya. Iya kan IG saya, apaan saya diatur ya kan? Nah, jadi teman-teman bisa nanti lebih wise aja nanti kalau saya mau bikin regulasi. Oke, three gitu ya. Tantangan tuh sangat banyak nih yang di luar, tapi saya mau ngejelasin tiga ini dulu gitu. Em, jadi ketika saya melakukan yang namanya itu activity yang berhubungan dengan employee gitu ya, itu masalah yang sering muncul itu adalah penolakan gitu. Males ah gitu ya. Misalnya kita kayak semacam ada woro-woro gitu. Ayo teman-teman kita ada program ini gitu ya. Diposting ya di sosial medianya gitu ya. Kayak enggak ah, gitu ya. Banyak yang nggak mau gitu kayak saya nggak aktif di IG. Saya IG hanya untuk apa namanya itu untuk kepoin orang doang gitu ya, atau suruh posting di LinkedIn nggak mau ah ntar yang like cuma satu dua gitu ya, malu. Jadi di sana sih tantangan yang pertama gitu ya, dan tentunya ini I believe juga mostly perusahaan juga menemukan ini sih masalah tantangan ini. Yang kedua adalah authenticity. Jadi karena memang ada beberapa perusahaan yang sangat maksa dan tanda kutip gitu ya, eh, jadi konten-konten yang dibikin sama si employee itu sendiri terkesan maksa begitu. Jadi nggak kelihatan gitu loh originalsnya. Ya mungkin kayak gini, ada satu perusahaan karena presidennya ngeposting itu, jadi karyawan-karyawannya pun wajib nge-repost postingan si presiden begitu. Udah harus bikin kata-kata. Misalnya presidennya bikin postingan di Instagram gitu ya. Kalian bikin dong spread di story gitu ya. Bikin kata-kata yang menarik tentang perusahaan kita gitu. Ya karena dipaksa ya udah mereka bikin asal-asalan begitu ya. Nah, ini tantangan yang kedua. Dan tantangan yang ketiga adalah konsistensi. Mungkin kita udah bisa yang namanya itu membuat si employee willing untuk posting sendiri, ya, promote sendiri perusahaan kita begitu ya. Tapi sometimes mereka nggak konsisten. Mungkin posting sekarang, besok suruh lagi nggak mau. Ya, atau mau posting lagi ntar 6 bulan lagi. Ya kan? Nah, ini tantangan-tantangan terbesarnya. Tiga tantangan terbesar inilah yang akan teman-teman hadapi ketika teman-teman mau implementing gitu ya si employee branding strategi itu. Itu ya sesi kita pada malam hari ini gitu. Em, apa ya namanya? Teman-teman itu harus bisa ya mastiin kalau seandainya employee itu adalah sesuatu hal yang
bernilai gitu loh di mata perusahaan. Kalau seandainya dari manajemen aja tidak melihat employee ya sebagai sesuatu hal yang eh, penting gitu di sebuah organisasi, teman-teman akan susah untuk implementasiin ya employee branding itu sendiri. Oke, nah jadi eh, butuh juga support dari manajemen itu sendiri. Nah, untuk butuh support, untuk mendapatkan support itu teman-teman harus bisa juga ya untuk memberikan sedikit contoh juga gitu. Mungkin mulai dari pilot project tadi yang gratisan aja dulu. Gitu. Oke, nah tentunya nanti ya insya Allah dengan konsistensi ya hasilnya pun akan follow. Begitu ya. Oke.